Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar online mata pelajaran geografi hari ini. Ya, masih bersama dengan Ibu Anissa. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dinamika dan masalah kependudukan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah ada 5 ya. Kalian bisa baca, kita akan bahas banyak mengenai fenomena kependudukan yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita bisa tahu apa sih artinya sensus, apa sih artinya kematian, kelahiran, emigrasi, migrasi, dan yang lain-lain. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia itu adalah mereka yang tinggal di Indonesia dan pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Jadi siapapun yang ada di Indonesia sudah menetap selama 6 bulan itu bisa dibilang sebagai penduduk Indonesia, ya. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 241.641.326 jiwa ya. Jadi jumlahnya cukup banyak. Dari mana sih pemerintah kita bisa tahu data yang tadi jumlah penduduk Indonesia itu ada sebegitu banyaknya? Ternyata ada 3 kegiatan yang bisa menginformasikan jumlah penduduk Indonesia. Yang pertama ada yang namanya sensus penduduk. Keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial pada waktu tertentu. Nah, sensus penduduk Indonesia itu biasanya dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sekali ya. Jadi terakhir itu di tahun 2010, harusnya 2020 kemarin Indonesia melaksanakan sensus, tapi mungkin karena adanya pandemi sedikit tertunda. Dan lembaga yang mengadakan sensus ini bernama BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Jadi BPS yang mengadakan sensus penduduk. Kemudian yang kedua ada registrasi penduduk, sistem kegiatan yang dilakukan petugas pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Misalnya ketika kalian berumur 17 tahun, akhirnya kalian melapor kepada Pak RT, Pak RW, kemudian dibuatkan surat ke kelurahan untuk dibuatkan KTP, itu adalah bagian contoh dari registrasi penduduk bahwa kalian sudah berusia 17 tahun, kemudian sudah bisa mempunyai KTP, kemudian juga mungkin ada yang pernah berpindah tempat tinggal, itu juga bagian dari registrasi penduduk, melaporkan diri terkait dengan statusnya sekarang. Kemudian yang ketiga ada survei penduduk, yaitu cara yang melengkapi sensus dan registrasi penduduk untuk memberikan informasi mengenai sifat dan perilaku penduduk. Jadi ketiga ini adalah sumber dari data kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, pertumbuhan penduduk sendiri itu definisinya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang disebabkan kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ketiga hal inilah yang menyebabkan atau menjadi faktor jumlah penduduk di tahun yang satu dengan tahun yang lainnya itu berbeda ya, yaitu adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, perubahan jumlah penduduk inilah yang disebut sebagai dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk ini setiap tahunnya akan selalu terjadi karena akan terjadi perubahan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Kalau di Indonesia kira-kira jumlah penduduknya semakin banyak apa semakin sedikit ya setiap tahunnya? Kalau kalian punya pendapat silahkan komen di kolom komentar. Nah, yang berikutnya, pertumbuhan penduduk ini ternyata mempunyai cara hitung sendiri dan ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Kita bahas yang pertama. Pertumbuhan penduduk alami itu disebabkan 2 faktor, hanya 2, yaitu adalah kelahiran dan kematian. Atau rumusnya T sama dengan L dikurang M. T ini adalah pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah kelahiran dikurang dengan jumlah kematian.
Sedangkan pertumbuhan penduduk total itu ada 3 faktornya, yaitu adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Apa sih artinya migrasi? Migrasi itu adalah perpindahan penduduk, bisa dia dari negara lain keluar, dari negara lain masuk, atau dari negaranya keluar ke negara lain ya. Jadi rumusnya itu adalah T sama dengan L dikurang M ditambah ya. Jadi yang membedakan itu ada ditambah jumlah imigrasi atau penduduk yang masuk dikurang dengan jumlah emigrasi atau penduduk yang keluar. Itu adalah rumus dari pertumbuhan penduduk total. Nah, setelah kita mengetahui data penduduk, biasanya dilakukan sebuah komposisi. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Contohnya di kelas saja ya, pasti ada komposisi kelas, komposisi siswa dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya di kelas IPS 1 ada berapa jumlah laki-lakinya, ada berapa jumlah perempuannya. Itu adalah bagian dari komposisi siswa. Atau kalau kita terapkan kepada wilayah yang lebih besar, bisa dibilang sebagai komposisi penduduk ya. Jadi itu contohnya. Atau didasarkan dari umur ya, itu adalah komposisi penduduk. Apa sih tujuannya? Kita mengkomposisikan penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan pekerjaan mungkin ya. Ternyata itu mempunyai kegunaan yang pertama, mengetahui sumber daya manusia yang ada menurut umur ataupun jenis kelamin. Jadi kita tahu nih berapa sih jumlah penduduk perempuan Indonesia, berapa jumlah penduduk laki-laki Indonesia. Sehingga kalau misalkan jumlah perempuannya lebih banyak, berarti apa yang harus dilakukan pemerintah? Misalnya memberikan pelayanan kesehatan kewanitaan gitu ya. Itu kan penting tuh. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Kemudian yang ketiga, membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya. Dan yang keempat, melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui adanya proses demografi yang telah terjadi pada penduduk. Nah, ada istilah piramida penduduk. Apa sih piramida penduduk itu? Nah, ini adalah gambaran dari piramida penduduk. Berbentuk seperti piramida, dibagi menjadi 2 bagian. Kalau di gambar ini, yang pertama di sini ada yang merah dan ada yang biru. Yang merah ini, bagian yang merah, atau kalau di sini ada yang hijau ya. Ini mewakili perempuan, komposisi perempuan, dan sementara yang biru ini mewakili komposisi laki-laki. Sementara untuk garis atau bagian yang vertikal ini adalah untuk menunjukkan rentang umur, rentang usia. Sementara untuk yang bagian horizontal ini yang antara kanan dan kiri ya 0, 1, 2, 3 ini adalah untuk mengukur jumlah ya. Jadi dari piramida penduduk ini kita bisa lihat komposisi kira-kira perempuan dan laki-laki banyakan yang mana gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jenis piramida penduduk ini ada 3. Ada yang disebut sebagai piramida penduduk muda atau ekspansif, kemudian ada piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Kira-kira Indonesia berada di gambaran piramida penduduk yang mana? Ya, mari kita cari tahu. Nah, yang pertama ada piramida penduduk muda atau ekspansif. Kita lihat gambarnya. Ternyata gambar piramidanya melebar ke bawah atau jumlah penduduk usia mudanya itu lebih banyak. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan dan tingkat kelahiran dan kematiannya cukup tinggi, sehingga pertumbuhan penduduknya pun tinggi. Nah, ternyata ini adalah gambaran dari piramida penduduk yang ada di Indonesia dan juga negara Tiongkok. Hampir rata-rata negara-negara berkembang itu mempunyai piramida penduduk muda atau piramida penduduk ekspansif seperti ini. Kemudian yang kedua ada piramida penduduk dewasa atau stasioner. Kalau kita lihat gambarnya itu seperti bentuk candi ya, hampir merata di semua bagian, sehingga jumlah penduduknya dalam keadaan yang stasioner dan kelahiran dan kematiannya itu seimbang. Jadi jumlah penduduknya relatif tetap dan pertumbuhan penduduknya rendah. Contohnya ini ada di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.
Dan yang terakhir ada penjelasan mengenai piramida penduduk tua atau konstruktif. Kalau kita lihat gambarnya di bagian bawah sini terlihat jumlah kelahirannya atau usia yang mudanya itu sedikit, ya. Sebagian penduduknya berada di kelompok usia yang tua. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Contohnya ini ada di negara Swiss, Jerman, dan Jepang. Ya, jadi ini adalah piramida penduduk di negara-negara yang maju, yang memiliki pemikiran bahwa anak itu tidak terlalu penting sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat rendah gitu ya. Ini juga akan mengalami permasalahan secara kependudukan juga sebetulnya. Jadi jumlah penduduk yang terlalu sedikit, kelahirannya juga bermasalah, pertumbuhan penduduk dengan jumlah kelahiran yang banyak pun akan menyebabkan permasalahan gitu ya. Nah, dari piramida penduduk itu dapat diketahui banyak informasi. Yang pertama, perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada penduduk kelompok anak-anak, dewasa, dan orang tua bisa diketahui dari piramida penduduk. Kemudian juga jumlah angkatan kerja, jumlah lapangan kerjaan yang dibutuhkan, kemudian angka ketergantungan, rasio laki-laki dan perempuan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan perkiraan jumlah kelahiran yang akan datang. Jadi ini semua informasi ini bisa kita dapat dari satu gambar, dari gambar piramida penduduk gitu. Nah, untuk berikutnya, untuk pertemuan kali ini, Ibu menugaskan kepada kalian untuk mengerjakan mencari tahu mengenai soal-soal di bawah ini. Ya, dikirimkan tugas ini melalui email. Ibu minta semuanya mengerjakannya di buku tulis dengan mengirimkan gambar foto yang jelas ya, sehingga Ibu bisa menilai nantinya. Ditulis tangan, tidak menggunakan Word dan PDF, sekali lagi menggunakan tulis tangan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui email. Yang pertama, carilah definisi mengenai usia produktif. Apa sih usia produktif itu, dan angka ketergantungan. Apa yang disebut sebagai angka ketergantungan? Coba dicari ya di internet boleh. Kemudian yang kedua, ini boleh di screen capture, kemudian kalian lihat dan tidak usah ditulis tabelnya ya, tidak usah ditulis tabelnya. Jawab saja dua pertanyaan yang ada di bawah. Deskripsikan data tersebut dengan kata-kata. Bagaimana, apa yang bisa digambarkan dari data yang ada di atas ini. Jadi bagaimana pertumbuhan penduduknya, apakah usia mudanya lebih sedikit, apakah usia tuanya lebih banyak, atau bagaimana. Disilahkan digunakan kata-kata kamu sendiri. Kemudian yang kedua, kira-kira dari gambaran itu apa sih yang harus disiapkan oleh pemerintah? Apa kebijakannya? Mungkin apa dibangun sekolah karena lebih banyak anak usia sekolahnya, apa dibangun lapangan pekerjaan karena lebih banyak usia produktifnya, atau yang lain. Silahkan dicari, digali, gunakan kemampuan kalian berpikir kritis ya, dan kalian analisa mengenai data yang ada di gambar ini. Jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan melalui WhatsApp ya. Kemudian juga email boleh ya, silahkan ditanyakan sehingga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan jelas. Dan deadline tugas ini adalah di hari Sabtu. Jadi 1 hari setelah video ini ditayangkan, hari Sabtu besoknya di jam 12 siang ya. Jadi jam 12 siang Ibu tunggu. Hari Sabtu deadline-nya paling lambat, tapi lebih cepat dikerjakan lebih baik ya. Ibu rasa cukup untuk materi kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, dan dapat dikerjakan tugasnya dengan baik ya, sehingga kalian bisa maksimal dalam penyerapan materi yang sudah disampaikan. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.